Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Rusman Yakub SPD MSI selaku Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati Kepala Dinas Perindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati narasumber pada kegiatan hari ini serta seluruh peserta dan hadirin undangan yang berbahagia. Segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan serta karunia kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pelatihan pengembangan kewirausahaan produk pangan. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum memulai seluruh rangkaian acara pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Dinas Perindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini akan dibacakan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi Perindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur yang juga sekaligus akan membuka acara ini secara resmi. Kepada Bapak Hambali SE disilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf. Semestinya acara pada hari ini dibuka oleh Ibu Kepala Dinas dan kemudian mewakilkan kepada Ibu Kepala Bidang Koperasi karena beliau berdua sedang sedang melaksanakan rapat di Disperindakop sehingga acara pembukaan ini diwakilkan kepada saya. Baiklah, akan saya sampaikan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Rusman Yakub, anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kalimantan Timur. Para narasumber pelatihan pada hari ini,
peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi melalui acara pembukaan pelatihan pengembangan kewirausahaan produk pangan Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Kegiatan ini didasarkan pada Undang-Undang Perkoperasian. Para undangan, hadirin yang berbahagia, pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf Ibu Kadis, kami tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan rapat yang sudah terjadwal. Hadirin yang saya hormati, jumlah UMKM sebanyak 334.581 UMKM merupakan kontribusi yang tidak sedikit untuk perekonomian Kalimantan Timur. Hal ini ternyata menjadi perhatian kita semua, terutama di dalam pembinaan dan perlindungan UMKM. Di sisi lain, banyak UMKM kita menemui permasalahan di dunia usaha. Antara lain, sebagian besar pelaku UKM tidak memahami peraturan kebijakan yang berkaitan dengan bidang usahanya. UMKM dalam upaya untuk perkembangan naik kelas, digitalisasi, transportasi dari mikro ke kecil, mulai dari legalitas perizinan, pengembangan permodalan, pemasaran hingga teknologi dan SDM. Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil terkait pembinaan bagi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan melalui dana ABT Pokir Bapak Rusman Yakub Provinsi Kalimantan Timur melakukan beberapa kegiatan, diantaranya pelatihan makanan bagi UMKM dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia bagi UMKM agar UMKM menjadi tangguh, sanggup berkembang dalam dan bersaing dengan dunia usaha lainnya. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada acara kegiatan pelatihan makanan bagi pelaku UMKM. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi UMKM dalam melanjutkan usahanya dan berkembang dengan baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan makanan bagi pelaku UMKM dengan ini saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hambali SE. Berikutnya yaitu sambutan dan arahan dari Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Timur sekaligus anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Rusman Yakub SPD MSI. Kepada Bapak disilakan. Pak Hambali izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Hambali yang mewakili Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Sekolah SMK 3 yang kami hormati, ibu-ibu, tidak ada bapak-bapaknya kayaknya ini kecuali krunya Busam ID ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya para peserta workshop hari ini yang hadir dengan penuh semangat dan ceria semuanya. Kayaknya malam tadi benar-benar mempersiapkan diri untuk mengikuti pelatihan hari ini. Tentu saya sangat berterima kasih ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kita bisa berkumpul di SMK 3 ini dalam rangka untuk kita mengikuti pelatihan. Oleh karenanya mari kita tak henti-hentinya menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Selain bersilaturahim, kita ingin atau tentu kita mengembangkan potensi kita, khususnya dalam rangka untuk lahirnya sebuah kemandirian di dalam berusaha ke depan. Dan saya kira fungsi pemerintahan itu, Bapak Ibu sekalian, memang salah satunya adalah pemerintahan itu baik DPR maupun eksekutifnya itu punya tanggung jawab yang disebut dengan pemberdayaan. Pemberdayaan itu tujuannya supaya apa? Masyarakat kita mandiri. Itu tugas pemerintahan yang di dalamnya adalah pemerintah itu sendiri dan DPRD. Nah, saya selaku wakilnya Bapak Ibu di DPRD Provinsi Kaltim tentu mungkin bertanya, apa sih kaitannya anggota DPR dengan pelatihan semacam ini? Kalau dilihat dari sisi kasat mata mungkin tidak ada secara langsung, Ibu. Karena kenapa? Karena tugasnya DPRD itu adalah membuat kebijakannya. Kebijakan pembangunan itu ada di DPRD bersama dengan kepala daerah. Yang melaksanakan kebijakan-kebijakan itu tentu adalah dinas-dinasnya, termasuk adalah satuan pendidikan atau sekolah. Nah, kita hari ini bersyukur kita bisa bekerja sama dengan SMK 3. Oleh karenanya saya, Ibu, atas nama anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang juga membidangi pendidikan ini berterima kasih karena memfasilitasi teman-teman dari UMKM ini untuk belajar di sini. Karena kita tahu SMK 3 ini adalah sekolah kejuruan yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memang lebih spesifik kepada 3 jurusan ya Bu ya, 6 jurusan, tata boga, kemudian perhotelan, kemudian pariwisata, tata busana, dan kuliner. Jadi semua sarananya, prasarananya lengkap di sini di SMK 3 ini. Maka itu kita tidak salah hari ini memilih bekerja sama dengan SMK 3. Dan terus saya juga berterima kasih kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi UMKM Provinsi Kalimantan Timur yang tidak pernah lelah dan berhenti untuk bagaimana usaha mikro kecil menengah ini betul-betul dari tahun ke tahun itu tumbuh. Hari ini menurut data yang disampaikan oleh teman-teman di Sperindak bahwa sudah ada 400.000 jumlah UMKM se-Kalimantan Timur yang hari ini beraktivitas. Nah, kalau kita lihat dari sisi jumlah penduduk Kalimantan Timur 3,8 juta, mestinya UMKM itu bisa sampai 1 juta. Idealnya. Supaya apa? Kekuatan ekonomi Kalimantan Timur itu yang selama ini didominasi oleh investasi besar. Bahkan bisa disebut sebagai yang dikuasai oleh konglomerasi. Karena di Kalimantan Timur itu Bapak Ibu sekalian, industri besar banyak di sini.
Dan kita tahu bahwa hampir 50% porsi APBD Kalimantan Timur itu berasal dari bagi hasil dari kekayaan alam Kaltim yang dieksploitasi. Nah, kenapa UMKM ini kita dorong? Supaya apa? Ketika terjadi krisis ekonomi global, bangsa kita tetap survive. Karena kenapa? Kekuatan usaha mikro kecilnya yang kuat. Terbukti kita 2019 semua negara hampir kolaps, termasuk Amerika gara-gara COVID. Alhamdulillah kita bisa keluar dari gonjangan itu. Karena kenapa? Ternyata peran UMKM sangat besar menstabilkan ekonomi. Ya, jadi ini terbukti bahwa UMKM itu benar-benar memiliki posisi strategis. Maka itu saya sebagai wakilnya Bapak Ibu berjuang keras di DPR untuk selalu bagaimana UMKM ini tumbuh. Apalagi Kaltim sebagai penyangga ibu kota negara IKN. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, pemerintah pusat sangat serius. Tahun depan acara proklamasi kemerdekaan, peringatan proklamasi kemerdekaan RI, tahun depan itu sudah dilaksanakan di ibu kota negara baru. Ya, itu artinya bahwa IKN itu memang benar-benar pindah ke sini. Nah, Ibu, para ahli demografi atau ahli kependudukan Indonesia memprediksi Kalimantan Timur itu sampai nanti 2050, 2045 itu jumlah penduduk Kaltim melonjak. Dari sekarang kondisinya 3,8 juta, itu langsung bisa naik sampai 15 juta penduduk. Pertanyaannya, orang Kaltim 3,8 juta itu pada tahun itu ada di mana? Masih adakah di Samarinda? Masih adakah di Tenggarong? Masih adakah di Balikpapan? Masih adakah di Penajam? Jangan-jangan kita terpental, ya kan? Karena diisi oleh orang luar. Bayangkan Ibu, yang datang jumlahnya 15 juta, kita cuma sekarang 3,8, berarti yang datang itu jauh lebih banyak. Dan pasti yang datang itu pasti membawa keterampilan, ya kan? Tidak mungkin dia datang di sini dengan ini, karena kalau dia datang tanpa keterampilan, dia akan tergilas dengan keadaan, ya kan? Ini saya tidak nakut-nakuti, Bu. Tidak. Tapi itu harus menjadi kesadaran kita semua sebagai warga Kalimantan Timur. Maka itu saya sering, Bu, mengatakan ke seluruh masyarakat. Mungkin Ibu sudah pernah dengar nama saya. Rusman Yakub tuh tidak ada apa-apanya, Ibu. Yang hebat tuh ibu-ibu semua. Kenapa? Saya tidak mungkin bawa kursi sendiri ke DPR, Ibu. Karena di DPR pasti sudah banyak kursi, ya kan? Begitu saya bawa kursi sendiri ke DPR, baru di pintu gerbangnya pasti panwalnya sudah ngusir. Maaf Pak Rusman, di sini sudah banyak kursi. Tapi saya bisa duduk di situ karena rakyat yang memberi kursi itu, ya kan? Melalui pemilu, kan begitu? Kalau tidak ada rakyat yang memilih saya di pemilu 2019, tidak mungkin saya jadi wakilnya Ibu, kan? Maka itu saya harus pertanggungjawabkan kursi yang saya duduki itu. Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Salah satu caranya ya hari ini. Saya mengusulkan kepada pemerintah supaya ada pelatihan, ada workshop yang dibuat oleh pemerintah dengan seperti ini. Saya yang usulkan, diprogramkan oleh teman-teman Dinas Perindakop. Dinas Perindakop melaksanakan, diundanglah Ibu gitu. Itu yang disebut dengan, itulah manfaatnya kalau memilih wakil. Ya, maka Ibu sebentar lagi nih
Bukan kampanye ini. Sebentar lagi pemilu, hati-hati. Ya, hati-hati memilih wakil. Cari wakil yang benar-benar betul berjuang. Ya. Supaya apa? Rakyat sejahtera di situ. Nah, ini tujuan kita hari ini, Ibu, 3 hari ya rasanya ya. 3 hari dididik Ibu tidak berhenti sampai di sini. Ya. Ibu nanti dilatih untuk bagaimana terampil membuat produk-produk makanan. Ya. Habis itu tentu Ibu bisa mandiri secara sendiri-sendiri atau bisa juga misalnya membuat kelompok usaha bersama. Kenapa enggak? Majelis taklim itu sekarang saya dorong terus, Bu. Saya kebetulan banyak binaan saya kelompok-kelompok majelis taklim. Jangan hanya sekedar baca Yasin. Kalau baca Yasin pasti gitu loh, karena sambil doa gitu loh. Yang penting itu produktif gitu. Ya kan? Jangan dibalik. Kalau sekarang baca Yasin habis itu selfie-nya aja yang banyak. Ya kan? Akhirnya apa? Bersaing-saingan soal baju, seragam misalnya, ya kan? Oh, tapi nggak boleh pergi buya. Ya, Pak Balia. Nah, maksud saya adalah itu sambil produktif gitu, ada hasilnya sehingga kelompok itu bisa maju bersama, ya kan? Lalu sekarang Ibu kan punya pegangan semua nih, alat canggih. Jangan hanya memposting, mengupload masak pete, upload, cuk, dunia tahu kalau Ibu masak pete gitu loh. Maksud saya dirubah sekarang. Begitu Ibu ini upload produknya, ini kan gitu. Sesekali juga kirim ke saya bisa jadi mengendorse produk Ibu, kan boleh kan? Follower saya cukup banyak misalnya begitu. Ya. Begitu gitu. Ya paling tidak kan saya mencicipi masakan gratis kan gitu kan gitu. Jadi jalan gitu, Ibu. Karena kenapa? Hari ini Ibu, kalau dulu kita kuliah atau belajar itu kita diajari guru ekonomi kita teori pasar itu mengatakan pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual atau produsen. Hari ini Ibu mau makan nasi goreng tidak perlu harus ketemu dengan penjual nasi gorengnya kan? Pas malah Gojeknya yang ketemu. Artinya hari ini sangat diinabobokkan, dienakkan, dimunahkan oleh kita dengan kemajuan teknologi. Kita tinggal di rumah, tidak perlu buka warung spesial begitu, toko begitu, cukup di rumah saja. Yang penting kita manfaatkan digitalisasi dalam sisi penjualan. Kan begitu. Maka itu UMKM harus naik kelas. Ya kan? Nggak kayak dulu, zaman kita ini kayaknya rata-rata seumuran saya aja sih ibu-ibu ini, ya kan? Kalau zaman kita dulu kalau mau sarapan, coba aja mau sarapan di warung kalau nggak ke warung, oh keleleran, kelaparan. Kalau hari ini kita bisa sarapan di rumah, tidak harus masak kan? Kan gitu, karena ada alat ini. Maka itu ibu kita juga ajarin itu digitalisasi marketingnya. Jadi Dinas Perindakop tidak hanya berhenti pada saat melatih untuk produk makanannya atau produk yang mau dijual, tetapi juga soal pemasarannya. Ini kenapa kita lakukan, pemerintah lakukan itu supaya tadi masyarakat kita itu betul-betul mandiri. Ibu, 15 juta penduduk itu peluang sangat besar terbuka. Karena yang namanya manusia pasti butuh pangan, pasti butuh perumahan, pasti butuh pendidikan, pasti butuh transportasi segala macam itu. Tinggal kita sekarang ini. Maka itu saya titip lagi satu, Ibu. Pastikan anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak ada yang putus sekolah, mulai dari PAUD sampai SMA, SMK. Kenapa? Kalau kita ini sudahlah Bu,
sudah mentok otak kita ini. Ibarat Pentium itu sudah tidak bisa lagi di-upgrade Pentiumnya. Tapi cucu-cucu kita itu yang harus kita sekolahkan dari sekarang. Kenapa? Karena 15-20 tahun yang akan datang, dialah yang bertarung dalam kehidupan nyata ini. Kalau kita ini kan tinggal menunggu giliran kapan dipanggil. Ya kan? Yang penting itu cucu anak kita itu, ya itu harus disiapkan sekolahnya dengan baik. Karena lewat pendidikan satu-satunya cara untuk bagaimana membuat anak kita hebat. Maka kami di DPRD bersama pemerintah 3 tahun terakhir ini berjibaku, khususnya saya Ibu, kebetulan karena saya itu background saya pendidikan, makanya saya tongkrongi bener. Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini pendidikan vokasi kita benahi. Dan Ibu bisa cerita sekarang alat-alat prakteknya sudah mulai kita robah. Itu karena saya Bu yang betul-betul tongkrongi bener itu kepala dinasnya. Karena kenapa 2019 data menunjukkan angka pengangguran terbuka di Kaltim itu tertinggi se-Kalimantan, di Kalimantan Timur ini. Setelah diusut ternyata lulusan SMK penyumbangnya. Kenapa? Kok bisa justru lulusan SMK menyumbang pengangguran? Padahal mestinya SMK itu langsung kerja. Karena kenapa? Antara program studi yang kita buka dengan permintaan pasar industri berbeda. Maka itu sekarang kita benahi. Saya selalu bilang sama kepala dinas, sudahlah, berani menutup prodi-prodi yang tidak produktif. Ganti dengan prodi yang memang cocok dengan keperluan kebutuhan dunia industri hari ini. Dan kita juga minta dunia industri masuk ke sekolah. Makanya sekarang alhamdulillah semua alat-alat praktek kita mutakhirkan. Ya Bu ya, kalau tuh masih ada yang lama-lama itu dalam proses peremajaan. Supaya apa? Tingkat produktivitas anak-anak SMK kita. Insya Allah ke depan anak-anak SMK kita itu tidak lagi hanya dibekali ijazah kelulusan Ibu, tetapi juga sudah disertai dengan sertifikat keahlian. Makanya sekarang kita genjot guru-guru asesor yang tadinya cuma 90-an sekarang sudah ratusan, bahkan mulai mendekati ribuan. Kemudian LSP, lembaga sertifikasi profesi. Kalau kemarin masih kita kirim siswa SMK kita mengambil sertifikasi keahliannya ke Makassar, ke Semarang, karena kita nggak ada di sini. Makanya sekarang kita benahi. Itu semuanya dalam rangka untuk menghadapi IKN sebagai penyangga ibu kota negara. Kan sayang kita jadi penonton di pinggir jalan, menontoni orang yang datang, menikmati kemegahan IKN. Sementara kita jadi penonton. Maka itu Ibu, ayo kita serius selama 3 hari ini untuk betul-betul belajar. Kemudian saya kasih juga informasi bahwa untuk modal kerja, modal usaha, sekarang pemerintah memberi fasilitas yang lumayan enak. Kalau Ibu perlu modal kerja yang khususnya usaha mikro, yang 1 juta sampai 10 juta tanpa agunan. Ada di Bank Mandiri, ada di Bank Kaltimtara, ada di BRI, ada di bank-bank pemerintah. Silahkan Ibu, tanpa agunan. Bahkan sekarang ya Pak ya, informasi yang saya dapatkan dari teman-teman perbankan, tidak perlu ada toko. Kan ada tuh pedagang keliling tuh, pedagang keliling yang diperiksa apanya, yang penting ada stok barangnya. Kemudian dia terdaftar sebagai UMKM. Apa namanya Pak Hambali? Kalau dia itu harus Ibu daftarkan diri. Ya, pokoknya itulah. Saya juga nggak hafal. Nah, modal 1 juta sampai 10 juta tanpa agunan Ibu. Jadi sangat mudah. Nggak kayak dulu. Orang takut
ambil pinjaman di bank karena yang ditanyai dulu mana agunannya. Sekarang enggak, kecuali di atas 10 juta itu baru pakai agunan. Cuma saya ingatkan Ibu, kalau Ibu perlunya modal kerja 2 juta, jangan ambil 10 juta. 8 jutanya dipakai belanja HP, belanja TV, ya sudah pasti bangkrut. Pasti tidak stabil. Kita selama ini seringkali keliru mengambil pinjaman modal. Modal kerjanya memangnya cuma 2 juta, kita ambil 8 juta. Kita beliin TV, beli piring, sudah selesai. Pada akhirnya siklus usahanya nggak ketemu. Dan ingat Ibu, kalau Ibu tidak bisa gagal mengembalikan putaran kreditnya kemanapun, bank tidak akan terima. Harus dilunasi dulu. Itu masalahnya. Jadi itu betul itu. Dan mereka insya Allah teman-teman dari Dinas Perdagangan Perindustrian, bahkan juga dari dinas-dinas yang lain, termasuk bank sendiri akan membimbing ibu-ibu semua dalam soal tadi manajemen usahanya. Nah, sambil sekarang pemerintah juga sudah membuka ruang bagi UMKM untuk masuk di e-katalog. Jadi Ibu bisa memanfaatkan proyek-proyek pemerintah. Misalnya konsumsi-konsumsi pemerintah, acara-acara pemerintah, bisa UMKM masuk. Yang penting masuk di daftar e-katalog. Makanya sekarang Pak Hambali dan kawan-kawan juga melakukan pelatihan untuk masuk e-katalog. Supaya apa? UMKM itu juga kecipratan dengan alokasi anggaran APBD baik provinsi maupun kota, bahkan kalau perlu APBN yang ada di daerah. Nah, ini kenapa ini Ibu saya memanfaatkan ruang ini. Inilah salah satu bentuk pertanggungjawaban saya sebagai wakilnya Ibu untuk memberi informasi. Karena itu yang tugas saya menjadi anggota DPR itu harus banyak ngomong Ibu. Karena kalau tidak ngomong, lah terus apa yang dia perjuangkan? Ya kan? Maka saya ditugasi oleh Ibu untuk teriak, untuk ngomong. Maka itu, apa yang saya omongkan, apa yang saya dapatkan, saya harus kembalikan ke Ibu. Ini loh hasilnya. Termasuk nanti kalau Ibu nanti ada yang mau disampaikan, untuk diperjuangkan, silahkan. Jadi saya selalu seperti itu. Supaya apa? Karena kekuatan saya, apa yang menjadi masukan masyarakat, itulah senjata saya untuk ngomong kepada pemerintah. Nah, saya kira itu. Terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf agak menyita waktu karena saya hari ini jujur senang melihat Ibu itu semangat begitu. Artinya semua peserta hari ini siap bertarung untuk merebut pangsa pasar baru ke depan. Kan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan dari Bapak Dr. Haji Rusman Yaakob, SPD MSI. Demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yaitu sesi foto bersama. Kami persilahkan para peserta untuk bisa maju ke depan untuk berfoto bersama Bapak Rusman Yaakob dan Bapak Hambali. Maju aja. Sini? Boleh. Kami bertiga duduk. Siap. Itu coffee break kan? Coffee break kan? Oh iya. Berarti ada langsung Mbak.
Yuni. Itu nggak enak karena double letter. Ya Bu, semuanya lihat ke kamera semua. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Tahan dulu. Sekarang kita video ya. Semua gini. Ya. Kita foto dulu ya, ini Bu. Belakang ya. Lihat kamera. Oke, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tahan. Sekarang video. Yel-yel ya, hitungan 1, 3. UMKM naik kelas. Bapak. 1, 2, 3. UMKM naik. Sekali lagi, ini terakhir tangan semua ya. 1, 2, 3. UMKM naik. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirunisa Wahyu dari SMK Negeri 3 Samarinda. Dan hari ini saya dan teman-teman tim, ada Bu Saripah selaku instruktur kita pada hari ini, kemudian dibantu oleh adik-adik tim dari SMK Negeri 3 Samarinda. Hari ini Bu, kita membuat berbagai macam supes. Nah, mungkin ibu-ibu sudah familiar dengan supes, Bu? Kue sus? Nah, jadi untuk kue sus, Bu, kue sus itu kita jual harganya 5.000. Tapi ketika jadi supes bisa jadi 25.000. Ya. Ya Bu, jadi untuk hari ini produknya ada yang pertama, mohon maaf untuk resep satu kelompok masih satu ya Bu, nanti insya Allah akan diperbanyak. Untuk kelompok yang pertama, kelompok 1 dan kedua, mohon izin kelompok 1 dan kelompok 2, produknya adalah sus la krim. Ya, atau dibaca kita biasa dengar dengan sus kroklin. Ya, mungkin untuk ibu-ibu nanti masih bingung apa sih sus kroklin itu, mungkin ada juga ibu-ibu yang sudah tahu ya. Jadi nanti atasnya itu kita ada cracknya, jadi nanti ada seperti lapisannya lagi di atas susnya, dan di situ ada retak-retak. Nah, nanti kita akan membuatnya hari ini. Ya Bu, betul sekali. Nah, untuk produk yang pertama tadi yang membuat adalah kelompok 1 dan kelompok 2, nggih Bu. Kemudian untuk resep selanjutnya ada coklat supes, itu yang membuat adalah kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Kemudian yang terakhir ada Savory Eclair. Ya, Savory Eclair ini adalah sus yang gurih. Jadi nanti yang membuat kelompok 5 dan 6. Nah, untuk basicnya Bu, basicnya ini sebenarnya sama semua. Kenapa hari ini kami memang sengaja menyatukan untuk supes itu jadi satu hari, jadi supaya nanti ibu-ibu mungkin ada ibu-ibu yang tentunya sudah pernah membuat atau sudah jual mungkin. Jadi ada pandangan bahwa sus itu tidak selalu harus manis. Nah, jadi ada produk ketiga itu yang Savory Eclair, itu produknya gurih. Ya Bu, jadi nanti kita bisa kreasikan dengan basic resep yang sama. Nah, basicnya itu ada di resep pertama, resep adonan dasar. Itu yang pertama, boleh sambil dilihat Ibu, mohon izin. Yang pertama ada air, margarin, tepung protein tinggi, dan telur. Nah, mungkin ini boleh saya jelaskan sedikit ya Bu.
kenapa di sini ada tepung protein tinggi? Bahwa seperti yang kita ketahui bahwa tepung itu ada 3 tingkatan, ya. Ada tepung terigu protein rendah, sedang, dan tinggi. Nah, yang hari ini untuk membuat sus kita wajib hukumnya menggunakan tepung dengan protein tinggi supaya susnya bisa mengembang dan cantik, Bu ya. Kalau kita menggunakan yang protein rendah nanti tidak bisa mengembang, tidak bisa naik. Nah, yang pertama Bu, untuk adonannya, yang pertama kita rebus dulu air dan margarin. Nanti saja Bu. Nah, untuk yang pertama itu mohon izin saya jelaskan dulu ya Bu. Jadi air dan margarin itu kita masukkan ke dalam panci atau kalau di situ ada sospen ya boleh, nanti kita masukkan yang pertama adalah air dan margarin dulu. Itu harus sampai mendidih. Kemudian nanti kita kecilkan apinya. Kita kecilkan apinya sangat kecil, kemudian nanti dimasukkan sedikit demi sedikit tepung terigunya. Nah, sambil diaduk. Nah, sambil diaduk itu nanti sehingga sampai kalis. Ya Bu, wajib sampai kalis. Nanti kalisnya seperti apa? Kalisnya itu tidak ada lagi yang menempel di pinggiran pancinya. Jadi nanti bersih pancinya. Nah, apinya harus kecil ya Bu, karena kalau tidak kecil nanti bisa gosong. Kalau gosong itu rasanya akan berpengaruh nanti kepada produknya. Nah, kemudian nanti ditunggu sampai dingin. Sampai dingin adonannya ini nanti mirip seperti adonan kalau kita membuat cookies. Jadi nanti bisa dibentuk, bisa dipulung. Nah, nanti sampai dia dingin baru nanti kita masukkan telurnya, nanti kita kocok. Seperti itu. Itu adalah adonan untuk dasarnya membuat sus. Kalau kita sudah bisa membuat sus ini, adonannya kita bisa kembangkan menjadi apapun sesuai kreasi kita. Jadi mau kita isi menggunakan pastry cream, mau pakai sintri cream, atau mau kita isi yang gurih, itu silahkan. Ya Bu ya. Nah, kemudian untuk yang croqueline ini nanti ada toppingnya. Yang toppingnya croqueline ini cara membuatnya sama seperti membuat cookies. Jadi tinggal diaduk-aduk saja. Ya Bu. Jadi tinggal diaduk saja margarin dan gula pasirnya. Kemudian di sini kita tidak menggunakan gula pasir ya Bu ya, tapi menggunakan gula aren. Ya, jadi gula yang untuk toppingnya nanti croqueline kita pakai gula aren. Nah, kemudian nanti setelah dia menyatu baru kita masukkan tepung. Sudah dia bisa dipulung baru nanti masukkan pastanya. Kalau misalnya kita pakai red velvet silahkan, mau pakai green tea, mau pakai yang lain juga boleh. Mohon maaf Bu, pasta red velvetnya itu tidak digunakan ya, kita pakai gula aren saja. Nanti kalau diperlukan baru. Nah, kemudian pastry cream, ya Bu ya, pastry creamnya ini kita buat yang basic. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang sudah bisa membuat, nanti bisa langsung menyesuaikan, atau mungkin ibu-ibu yang belum pernah buat, itu nanti akan kami bantu untuk membuatnya. Jadi nanti susunya itu dipanaskan dulu, kemudian nanti ada maizena, ada custard, dan juga gula pasir nanti direbus bersama susu, kemudian garam dan vanilinya terakhir. Nah, untuk maizena dan custardnya itu nanti Bu ya, itu disisihkan dulu, jangan langsung dimasukkan, dan itu nanti dilarutkan dulu. Jadi jangan bubuk masuk ke dalam cairan susunya, nanti menggumpal. Nah, nanti untuk cara membuatnya, yang croqueline ini adalah setelah nanti adonan susnya kita spread ke loyang, spread di loyang, kemudian nanti topping croqueline-nya baru kita letakkan di atasnya. Seperti itu. Jadi nanti ketika di oven croqueline-nya akan pecah, akan retak. Jadi di situ seninya. Nah, kemudian setelah selesai, setelah jadi, setelah nanti dikeluarkan dari oven, barulah nanti kita isi dengan pastry cream. Seperti itu. Yang kedua Bu, ada coklat supes. Nah, di sini ada perbedaan lagi Bu. Jadi adonan dasarnya tadi kan menggunakan
terigu saja ya, untuk tepungnya tepung terigu saja. Nah, yang untuk coklat supes itu diganti dengan coklat bubuk. Ya Bu ya, jadi mohon maaf bukan diganti tapi ditambahkan, dicampur ya, ada coklat bubuk juga nanti ada coklat batangnya. Nah, kemudian nanti setelah itu untuk isiannya kita pakai Century Cream ya. Century Cream ini adalah campuran dari whipped cream dan wrap ya. Wrap itu adalah fla instan. Nah, kalau yang kelompok yang pertama tadi yang untuk Croclean itu flanya kita buat sendiri. Untuk yang resep kedua itu kita menggunakan yang instan, supaya ibu-ibu juga tahu bahwa fla itu tidak harus kita buat dari awal, tapi juga ada yang sudah instan seperti itu. Kemudian untuk resep ketiga ada Savory Eclair. Nah, untuk Savory Eclair ini Bu, kulitnya itu sama seperti resep yang pertama. Resepnya sama, dia plain juga, berbeda dengan yang kedua tadi. Yang kedua tadi kan coklat. Nah, yang ini plain tapi dia menggunakan rogu ayam. Ya, jadi nanti rasanya gurih. Seperti itu. Baik Ibu, mungkin bisa kita mulai saja. Yang pertama, untuk yang pertama basic dulu ya Bu. Ini kita campurkan di panci air dan margarinnya. Ya, yang ini Bu. Supes. Ya, atau ditulis aja. Sudah aman, Pak. Soalnya emang agak Croclean. Apa? Sus. Croclean. Pakai bahasa Inggris, pakai Indonesia. Ya, Croclean. Nah, iya gitu. Sus Croclean. Coklat supes. Coklat supes. 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 Sip. Itu bahasa Prancis jadi agak
sinkron sama ini audionya. Biar apa buat di Premiere jadi enak sinkronnya.
sampai 100 berapa nilainya? 1000. Oke. Sekarang saya ada satu pertanyaan dulu, boleh namanya dulu, UMKM-nya dari mana namanya? Boleh kita tahu. Wanita Islam. Oh, nama UMKM-nya apa? Kita dari ini aja. Oh, dari komunitas. Oke. Tadi udah buat 3 olahan kue. Apa yang paling susah kira-kira? Saya rasa untuk kesusahan membuat itu tidak sih. Gampang semua dong. Saya yang hanya baru berpengalaman aja sangat mudah untuk anunya. Cuman dengan adanya ini pengalaman kami sangat alhamdulillah banyaklah untuk menganu kue ini. Berarti ada potensi selesai ini buka usaha, Bu? Mungkin teman-teman yang lain yang lebih ini. Oke. Ya. Intinya bermanfaat ya. Ya. Oke, saya geser ke sebelah lagi. Mungkin boleh namanya dan nama UMKM-nya, Bu. Nah, saya Ibu Sri Wahyuni, UMKM-nya Sri Wahyuni, kayak nama Bu Sekda kita ya. Dari UMKM apa, Bu? dari Sekawan. Dari Sekawan. Kedai Sekawan. Oh, kedai Sekawan. Di kedai memang buatnya kue-kue apa, Bu? Di kedai? Macam-macam. Tapi ada kue sus juga nggak? Belum. Tadi dari 3 nih, karena namanya saya susah jelaskannya ya. Bahasa Inggris bahasa Prancis. Apa yang paling susah kira-kira? Yang mana nih? Tunjukin dong. Alhamdulillah. Gampang saya juga. sudah sering bikin begini. Oh, sering. Jadi Berarti cuma gampang ya? mix sedikit aja. Tapi ada ilmu yang didapat. Ya pasti. Berarti ada potensi nggak kira-kira dari 3 bulan ini Insya Allah. bakal dijual juga di Insya Allah, insya Allah. kawan? Oke, iya memang benar. Untuk pemasukan juga kan? Oh iya siap. Untuk anak suami, Bu ya. Oh iya. Oke, jadi intinya UMKM semuanya yang ada di belakang saya dan di samping saya turut berbahagia di kegiatan pada hari ini, dan kita bakal lanjut lagi di hari kedua dan ketiga di tanggal 7 dan tanggal 8. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Instagram Bu Samaidi, dan juga untuk ibu-ibu mungkin boleh di follow ya IG Bu Samaidi, dan juga indakskop.kaltim selaku penyelenggara dari dinas Kaltim. Dan terakhir kita boleh kasih saya bilang UMKM sebelum 3 dan yang lain di belakang naik kelas. Oke. Ya, sini adik-adik yang sekolah juga sini kita kumpul. Ya, ini